Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, jumpa dengan saya, Pastor Kuku, dalam program siaran di siang hari ini, yaitu Dunia Firman atau Dufan. Kali ini dalam suasana Natal saya akan sampaikan, membahas dan sharing tentang manusia ciptaan Tuhan, di mana Tuhan menciptakan manusia itu Tuhan bertanggung jawab atas keadaan manusia itu. Nah, mari kita melihat ada perubahan daripada apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan di dalam diri manusia. Ketika saudara juga memiliki anak, ketika anak itu mulai bertumbuh, saudara pasti berbeda cara memperlakukan anak saudara ketika baru lahir, sudah mulai jalan, remaja, dan kemudian dewasa. Pasti ada perbedaan cara memperlakukannya. Anak saudara yang sudah sekolah, saudara akan berbeda cara memperlakukannya ketika anak saudara masih bayi. Saudara mesti mandiin, disuapin, kasih pampers. Tapi ketika sudah sekolah, saudara pasti beri nasihat, beri arahan mengenai bagaimana pakai baju, makanan, bergaul, tentang masa depan, dan seterusnya. Nah, untuk itu, God's Beloved, saya sampaikan kepada saudara hari ini, ketika pertama Tuhan menciptakan manusia, di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim, mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, itu diciptakan segambar dengan Elohim, atau in the image of God. Tuhan menciptakan manusia yang pertama itu dalam gambarnya, serupa. Namun ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa atau mereka melanggar daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, status mereka berubah. Adam dan istrinya berubah menjadi manusia berdosa. Ketika manusia menjadi berdosa, tentunya Tuhan juga memperlakukan mereka berbeda. Yang dulu diperlakukan secara innocent, tidak bersalah. Yang ini diperlakukan karena manusia ini sudah berdosa. Ketika Adam memiliki anak namanya Set, dalam Kejadian 5 ayat yang ketiga, Set itu adalah orang yang diciptakan itu berbeda dengan Adam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, Kejadian 5 ayat 3 dikatakan setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki yang serupa dengan citra dirinya, lalu diberi nama Set. Set diciptakan itu segambar atau secitra dengan Adam. Kalau Adam diciptakan secitra, segambar dengan Elohim, dengan Tuhan. Tetapi Set diciptakan segambar serupa dengan Adam. Nah, ini ada bedanya. Bedanya di mana? Set itu lahir karena manusia sudah dalam keadaan berdosa. Jadi Set yang segambar dengan Adam itu keadaan identitasnya yang berdosa. Lalu Set memiliki anak dan seluruh keturunan semua manusia itu berdosa. Karena Adam ketika memiliki anak itu sudah berdosa. Semua manusia berdosa karena Adam. Nah, hari-hari ini kita sedang merayakan Natal. Di mana Natal kita memperingati hari kedatangan, kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, menjadi Juru Selamat manusia. Yesus hadir itu untuk memperbaharui status, identitas daripada manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya itu beroleh keselamatan, pengampunan kekal. Karena firman Tuhan
dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke 16 dikatakan, sebab Elohim mengasihi dunia ini. For God so loved the world. Tuhan itu kasihnya begitu besar akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, maksudnya Tuhan akan membuat manusia yang berbeda itu hanya melalui satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Itu maksudnya. Dengan cara Tuhan memberikan kepada dunia putranya yang tunggal karena kasihnya yang besar. Yaitu setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam, itu saudara, kehidupannya karena dosa, kemudian jatuh dalam dosa, kemudian dia punya anak Set, jatuh, itu juga segambar dengan Adam, maksudnya manusia berdosa. Mereka tidak memiliki kehidupan kekal karena dosa. Namun ketika Yesus datang, Christ come, Tuhan datang, Kristus datang di Bethlehem, lahir menjadi juru selamat dunia. Di dalam Kristus Tuhan yang percaya kepadanya itu menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Ini adalah great change. Jesus, the life changer. Ini adalah sebuah perubahan yang besar daripada manusia ciptaan Tuhan. Dulu manusia diciptakan innocent, tidak berdosa. Adam jatuh dalam dosa, statusnya dosa. Dalam keadaan berdosa punya keturunan. Baik Kain maupun Habel itu mereka lahir juga dalam keadaan berdosa karena dosa Adam. Lalu Set, anak Adam, dan semua manusia yang dilahirkan itu semua berdosa. Namun melalui Christmas terjadi great change, terjadi perubahan besar. Jesus the life changer, Yesus pengubah hidup. Di dalam Kristus dikatakan firman Tuhan apa? Ciptaan baru, yaitu barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini saya dan saudara, kita yang percaya Yesus dapat anugerah, bukan karena usaha kita untuk percaya, tapi karena anugerah pemberian yang tidak layak, tidak pantas kita terima. Yaitu kita diberi anugerah Roh Kudus menolong kita untuk percaya Yesus. Karena tak seorang pun dapat percaya Yesus tanpa Roh Kudus. Tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Hari ini ciri atau yang menjadi tanda bahwa orang itu, saudara, adalah ciptaan baru, telah diselamatkan adalah karena saudara percaya Yesus. God's beloved. Mungkin yang mendengarkan siaran ini, adakah saudara yang belum percaya Yesus? Kan engkau mendengar Yesus adalah juru selamat, engkau yang percaya, engkau diselamatkan, engkau berbeda dengan manusia ciptaan Tuhan yang sebelumnya, yaitu dengan status identitas berdosa. Hari ini oleh karena Kristus Yesus kita beroleh kebenaran, kita menjadi the righteousness of God, dan kita dikuduskan oleh pengorbanan Yesus. Kita ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan di dalam Bible, ada manusia yang diciptakan yaitu Adam serupa segambar dengan Elohim. Namun ketika jatuh dalam dosa, statusnya berubah menjadi berdosa. Semua manusia berdosa, tapi di dalam Kristus hari ini saya dan saudara kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Tidak. Yesus datang ke dunia ini sebagai Jesus, the life changer. Dia pengubah hidup. Dia justru menolong kita untuk kita tidak bebas berbuat dosa, tetapi bebas berbuat kebenaran. Karena kita dijadikan oleh Tuhan sebagai hamba kebenaran. God's beloved, mari
Tetap percaya Yesus supaya kita tetap hidup dalam sebagai manusia baru. Yeshua HaMashiach, bless you.